Mas, seperti kan kita tahu nih Mas ya, Hawks kan kalau gua nggak salah ya, gua berapa kali memang ada juga dulu Coach Apri juga di situ kan, sempat di Hawks juga, terus ada juga pelatih yang gua kenal juga, pelatih kelompok umur di Hawks gitu. Nah, backgroundnya bisa terjun ke IBL ini tujuannya apa Mas? Sebenarnya gini, kalau basket itu hobi, ya dari kecil itu memang hobinya basket. Gitu. Cuman karena kebetulan kemampuan basketnya nggak jago, jadi nggak bisa jadi pemain basket. Seneng dengan basket, dari semua olahraga tuh yang paling gue senengin tuh basket. Gitu. Jadi ya udah basket. Kebetulan punya anak, dia suka basket, jadi akhirnya udah kita masukin dia ke tempat akademi dan lain segala macam. Nah, setelah itu berjalan waktu, memang akhirnya diajak untuk terlibat di Perbasi dulu awalnya. Terlibat Perbasi. Nah, waktu itu 2019 diminta oleh Perbasi untuk menjadi manajer di timnas 3x3 Putra untuk SEA Games waktu itu. Ya kalau ditanya waktu itu sih nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti gimana nih untuk jalanin gitu. Pemain basket aja nggak ada yang kenal gitu kan. Gitu. Tapi nggak ada yang kenal gitu. Cuman ya udah saya coba dan alhamdulillah ya kita waktu itu di 2019 kita bisa mendapatkan medali perak gitu. Nah, terus jalan waktu memang awalnya masuk IBL ini sebenarnya bukan saya. Gitu. Jadi awalnya kebetulan saya punya partner bisnis. Nah, dia itu ditawarkan oleh IBL. Nah, partner saya ini yang punya Presiden Persita Tangerang. Gitu. Nah, dia ditawarkan oleh IBL, mau nggak nih ada slot, apa tertarik atau tidak. Nah, dia tertarik untuk membuat suatu klub basket gitu. Nah, dari situ akhirnya ngobrol dengan saya, dan juga karena di Tangerang itu ada klub akademi ya untuk KU namanya Hawks. Nah, akhirnya kita berpikir kenapa tidak menggunakan itu saja gitu, sehingga ada benang merahnya gitu, bahwa Hawks ini memang dari develop kelompok umur sampai akhirnya ke IBL. Jadi artinya tidak out of nowhere ada gitu kan. Nah, jadi kita pingin bahwa ini ada benang merahnya, ada sejarahnya, sehingga ya kebetulan juga Bupati Tangerang Pak Zaki memang sangat mensupport lah. Dia pingin bola basket di Tangerang ini benar-benar bisa memasyarakat gitu. Jadi itulah kenapa akhirnya kita menggunakan nama Hawks ini. Oke, kalau dari Bumi Borneo sendiri, Bang Putra. Jadi kan ini kan apalagi tim Pontianak gitu ya. Latar belakangnya sampai bisa terjun ke IBL nih tujuannya apa Mas? Ya kalau kami sebenarnya awalnya dari mimpi sama semangat sih. Awalnya dari mimpi dan semangat untuk kita membawa talenta-talenta muda, khususnya dari Pontianak dan umumnya ya dari seluruh Indonesia sih. Jadi kita punya slogan sebenarnya mewakili yang tidak terwakili gitu. Jadi kan kita lihat juga banyak pemain-pemain basket sebenarnya dari Sabang sampai Merauke yang mungkin tidak terpantau radar gitu ya. Nah, kita mencoba untuk menjadi jembatan mereka untuk mimpi mereka bisa main di liga profesional gitu. Tapi ya memang Pontianak dipilih karena memang shareholder kita juga orang asli Pontianak gitu. Jadi memang kita mau membangkitkan bola basket Kalimantan ya. Kan sebelumnya juga kita tahu ada Roni Gunawan, ada Hardianus, ada juga Falconi, dan banyak sekali sebenarnya talenta Rivaldo yang terakhir ya. Banyak sekali talenta dari Kalimantan gitu yang mungkin kita bisa salurkan bakat-bakat mereka untuk bisa jadi jembatan untuk ke liga profesional gitu. Gitu sih. Yeah. Memang dari IBL sebelumnya memang kita lihat memang potensi anak-anak Kalimantan ini luar biasa ya. Sekarang ada dari Kalimantan tuh ada Lucky juga, adanya Hardianus kan. Yeah. Ada Sefli dan lain-lain. Itu menurut gua sayang juga sih kalau misalnya nggak ada tim yang menaungi Kalimantan gitu Mas. Jadi bisa langsung masuk ke tim situ dan langsung dipantau gitu sama tim dari Kalimantan gitu sih. Tapi memang ini susahnya pemain Kalimantannya udah banyak di klub lain gitu kan. Jadi ya kita memang harus berpikir banyak ya untuk memilih pemain itu gitu. Jadi ya tapi kita berharap sih Bumi Borneo memang diisi banyak pemain dari Kalimantan gitu. Oke. Mudah-mudahan dapat pemain Kalimantan yang sekarang nih lagi bagus-bagus ya Mas. Mudah-mudahan. Iya. Nah, kalau menurut perspektif Mas Rama dan Bang Randy,
IBL sejauh ini gimana sih Mas? Dan itu kan salah satu yang membuat kalian tertarik lah bisa masuk ke IBL nih. Menurut Bang Randy dan Mas Rama nih gimana nih IBL sekarang ini? Gue sih ngelihat gini ya, kita lihat perkembangan bola basket Indonesia kan yang dulu di 90-an sempat naik sekali, terus sempat agak sedikit menurun ya, sampai akhirnya gue rasa sih untuk di beberapa tahun terakhir ini grafiknya emang sangat naik banget ya. Apalagi kemarin kita lihat di saat pandemi berhasil bikin kejuaraan yang menurut gue itu luar biasa ya, bahkan dicontoh sama olahraga-olahraga lain gitu. Jadi mungkin dari situ kita melihat bahwa IBL semakin baik dengan fanbase yang semakin besar, terus dengan punya IP sendiri gitu. Jadi kayaknya memang kita tertarik gitu untuk mengikuti ini gitu. Di samping dengan pembinaan pemain yang kita pikirkan ya, karena kita juga memang rencananya sih kita pengen player development gitu. Jadi memang kita pengen bahwa pemain-pemain muda akan banyak mengisi squad. Mungkin itu yang bisa kalau kami sampaikan gitu. Kalau dari Mas Rama sendiri gimana Mas? Kalau merhatikan IBL belum lama ya. Dulu waktu saya masih sekolah, waktu kuliah saya nonton dulu basket dari zaman Kobatama. Cuman saya sempat hilang lah gitu, tidak terlalu update. Tapi terus terang saya melihat saat ini IBL ya dan juga industri basket secara umum memiliki kemajuan yang sangat pesat gitu. Ya, baik dari penggemarnya maupun dari kualitas kegiatannya, kualitas IBL sendiri ya. Saya rasa ini memiliki kemajuan yang pesat. Apalagi kemarin kita tahu di season kemarin ya, kan IBL berhasil dilakukan dengan meskipun kondisi lagi pandemi ya, tapi berhasil dilakukan dengan sistem bubble. Saya rasa itu apresiasi yang sangat tinggi untuk IBL. Tidak gampang untuk bisa melakukan itu gitu. Nah dari sisi kualitas pemainnya pun juga saya melihat makin meningkat gitu. Artinya karena gini, kalau ngobrol-ngobrol kebetulan salah satu manajer kami di Hawks itu dulunya pemain basket, namanya Indra Bagong. Itu zaman dulu lah gitu. Nah, waktu sekarang kita coba ngobrol sama pemain, nge-recruit ya kan, ngobrol-ngobrol, bahas-bahas soal gaji dan segala macam. Dia sendiri bilang, wah udah jauh sekali bedanya sama zaman dulu dia main gitu. Artinya itu kan suatu peningkatan ya gitu. Dan saya rasa ini menuju arah yang positif gitu. Dan mudah-mudahan dengan semakin banyak klub yang masuk bertanding di IBL, ya kualitasnya bisa lebih baik dan juga kompetisinya artinya semakin positif gitu, baik sesama tim maupun juga sama player gitu. Kan kita udah tahu lah, mungkin udah banyak yang tahu juga bahwa Coach Jeffrey Meldy adalah Coach Tangerang Hawks nih. Ya. Nah, alasannya apa sih milih Coach Meldy sendiri? Karena KTP-nya dari Tangerang dia. Sesimpel itu aja ya? Bintaro ya Mas ya, deket ya Mas ya? Ya itu bercanda, tapi benar, Coach Meldy itu KTP Tangerang. Jadi gini, kenapa kita pilih Coach Meldy? Pertama, memang saat awal itu waktu kita Hawks ini baru bentuk. Nah waktu itu bulan Juli waktu itu kita mulai diskusi segala macam. Nah, ada beberapa tawaran lah dari beberapa kenalan saya. Dia bilang wah nawarin pelatih asing awalnya. Ya. Nah terus kita lihat kayaknya untuk klub baru seperti Tangerang Hawks ini seperti kayak kurang cocok kalau kita pakai pelatih asing. Karena kenapa? Karena memang kita ingin fokus kepada pemain-pemain muda yang punya potensi yang kira-kira, karena target kita tentu kita punya target yang terukur gitu kan. Sebagai pemain klub baru tentu kita punya target lebih ke jangka panjang. Gitu. Artinya kita ingin mendapatkan pemain-pemain muda yang berpotensi, memang mempunyai kita lihat potensinya ke depan sangat baik, dan kira-kira target 3-4 tahun itu mereka akan menjadi benar pemain-pemain yang udah mateng lah itu. Makanya kita cari pelatih yang bisa melihat potensi itu. Setelah kita lihat memang itu ada di Coach Meldy. Dan juga dari sisi pengalaman, Coach Meldy pernah menjadi Coach of the Year di 2016. Pernah terlibat di Timnas, waktu itu pernah menjadi asisten coach di Timnas, dan pernah bekerja sama juga dengan pelatih asing waktu itu Mr. Kid. Artinya dengan berdasarkan CV tersebut kita rasa ini cocok dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Hawks. Bang Putra nih di timnya bakal milih pelatih lokal atau import nih buat jadi head coach di musim IBL musim 2001-2022. Sebenarnya kurang lebihnya sama ya, sama
Mas Rama sama kayak Hawks, karena kita kan juga mau develop pemain muda ya. Jadi mungkin kita akan milih pelatih lokal, karena pelatih lokal yang tahu pemain-pemain yang ada di Indonesia gitu. Jadi mungkin bisa lebih bisa lebih sinergi lah, bisa lebih cepat memilih pemain dan bisa tahu karakter-karakter pemainnya gitu. Jadi sementara ini sih kita sih akan ambil pelatih lokal sih. Meskipun sampai saat ini kita belum ada yang deal sih. Tapi ya dalam waktu minggu depan kita harap segera deal sih. Ini gimana menyikapinya dan ngakalinnya gimana sih Mas buat tetap dapat pemain dengan kuota yang ada gitu dan pas 15 atau berapapun itu, gimana Mas? Ya memang ini menjadi tantangan tersendiri ya buat kita semua klub-klub yang memang baru bergabung di IBL gitu. Tapi so far sih ya untuk pemain-pemain khususnya yang muda-muda ya, itu so far sih ada, tinggal memang mungkin kualitasnya kan, artinya seberapa. Tapi justru kita kalau di Hawks sendiri tidak begitu ngalamin kesulitan lah untuk mencari pemain-pemain baru itu untuk gabung di Hawks ya. Tapi kita tahu pasti tentu butuh waktu untuk membuat para pemain itu menjadi pemain-pemain yang memang cukup matang di IBL. Tapi memang itu no problem, it's a process gitu kan. Itu juga memang udah dalam bagian dari planning klub juga gitu ya. Tapi justru yang memang agak sedikit challenging-nya itu justru pemain kita untuk bisa merekrut pemain-pemain yang memang pemain-pemain IBL yang sekarang ngambil pemain-pemain dengan pasti ya kita tahu lah sekarang pemain-pemain sekarang, apalagi ya hukum ekonomi aja Mas ya, semakin tinggi demand-nya makanya permintaan ya pasti permintaannya semakin tinggi, demand dan supply-nya jalan naik nih. tapi Mas, gua pengen dapat pandangan dari Mas Rama sama Bang Randy nih. Pemain-pemain sekarang mahalnya kayak gimana sih Mas? Tapi kalau saya bukan masalah mahal atau murah gitu, tapi ya tentu kita melihat dari pemain tersebut gitu kan. Gitu. Kalau memang pemain tersebut benar-benar bagus ya kan, dan memang value-nya segitu ya why not gitu. Artinya ya itu memang value-nya dia gitu. Tapi kalau artinya menurut kita ini belum seperti itu ya pasti kita akan nego gitu ya kan. Gitu. Jadi artinya mahal murah itu relatif tergantung dari sisi kualitas pemain itu sendiri gitu. Kalau memang kualitasnya bagus, artinya dengan angka yang tinggi, tapi menurut kita memang dia bisa memberikan value kepada tim ya kenapa enggak gitu kan. Bang Randy sendiri Bang? Mas bukan benar Mas Rama bilang sih, bukan masalah mahal dan murah ya, tapi memang mungkin semakin layak gitu ya, karena semakin baik, semakin maju, terus liganya juga semakin baik gitu. Jadi kalau bicara mahal murah ya benar, memang semua sesuai kualitas kan. Kalau mereka approaching, misalnya kita tanya ekspektasi mereka, terus mereka kasih ekspektasi ke kita, ya kan kita juga tanya balik, lo kasih segini, lo bisa kasih gua apa gitu kan. Ada rencana bawa pemain yang sudah gantung sepatu nggak? Dari Mas Rama atau Bang Randy? Kalau rencana sih semuanya selalu ada ya. Karena kan ya yang tadi kita udah ngomongnya, tapi emang kita kurang terpantau gitu kan. Yang kita bisa lebih pantau itu kan yang ada di Indonesian Patriots kan, atau pemain-pemain muda yang ada di PON misalnya gitu kan. Tapi di luar itu kan kita agak susah mantau karena memang liga di bawah juga tidak jalan karena pandemi gitu kan. Jadi ya dan IBL pernah mengeluarkan free agent kan. Gitu ya pasti kita juga sempat melihat dari situlah, kita sempat mencari-cari juga sih gitu yang dari orang pemain-pemain yang gantung sepatu gitu. Tapi kan pemain yang gantung sepatu juga rata-rata kan sudah kerja kan. Nah itu kan, dan kita juga, dan mereka udah lebih dari 3 tahun 4 tahun gitu tidak main kan, itu kan banyak pertimbangan juga gitu. Tapi kalau misalnya mencari ya kita sempat ya pasti kita scout lah, semuanya pasti kita cari kan. Lanjut ke Mas Rama nih, semakin menarik nih obrolannya. Terus terang ada beberapa pemain yang kita sekarang lagi komunikasi ya, untuk kita untuk gabung di Hawks juga. Tapi ada juga tadi sama juga ada satu pemain yang udah berapa kali saya telepon kan, sampai ngobrol berjam-jam nggak godek juga gitu. Stay dengan perusahaannya gitu. Kalau misalnya andaikan ada pemain yang merasa dirinya punya potensi gitu, bisa nggak sih langsung daftar atau join atau gimana caranya kalau misalnya ada gitu? Kalau kita sih pasti membuka seluas-luasnya scouting talent ini ya. Jadi memang
memang kita memang akan melakukan itu sih. Cuman memang mungkin di bulan Oktober sih. Kayak yang Hawks sudah lakukan dan kayak tim lain sudah lakukan ya. Mungkin kayak showcase pemain kita ada sih. Nanti tinggal tunggu aja. Kalau target sih kayaknya ya kita realistis aja lah. Kita nanti lihat bagaimana kalau komposisi tim sudah ada, terus kalau pemain sudah lengkap, terus coaching staff sudah ada dan lain-lain sudah siap, ya mungkin kita baru akan mengeluarkan target gitu. Tapi so far sih ya pasti kita cari yang paling baik lah. Kita pengen sebaik-baiknya. Kalau bisa ke playoff. Kalau kita harus realistis kan. Kalau memang kita lihat keadaannya belum memungkinkan ya kita juga tidak mau muluk-muluk. Dari Mas Rama, targetnya apa nih Mas? Kalau kita komunikasi dan nanti kan ada asing juga. Wah, menarik Oh, nih. tuh Ini asing. nih. Aduh. Asing game changer juga tuh asing tuh ya. Makanya kan 50% di asing kan. Oh iya. Pemain asing game changer. Jadi thank you banget udah gabung. Thank you, Di. Thank you.